Dua negara adidaya ekonomi Amerika Serikat dan China terlibat dalam perang dagang yang memicu tarif tambahan sebesar 10% pada barang impor senilai 300 miliar US dollar. Langkah ini mengakhiri gencatan senjata sementara dan memperluas tarif ke hampir semua impor China ke Amerika Serikat, mengguncang pasar global dan mengganggu rantai pasokan internasional. Dampaknya, harga barang melonjak, pengiriman terganggu, dan konsumen di seluruh dunia merasakan tekanan ekonomi. Di Amerika, sektor pertanian dan manufaktur menghadapi ketidakpastian besar. Lebih dari 900.000 pekerjaan yang bergantung pada ekspor ke China terancam, terutama di industri pertanian yang sangat bergantung pada pasar China. Sementara itu, negara-negara berkembang di Asia Tenggara seperti Kamboja menghadapi ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat hingga 49% yang dapat merusak ekonomi berbasis ekspor mereka. Ini bukan sekedar konflik antar dua negara, ini adalah krisis global yang mempengaruhi setiap lapisan masyarakat. Dalam video ini, kami akan mengungkap fakta-fakta mengerikan dari perang dagang Amerika Serikat versus China yang jarang dibahas. Perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah menciptakan ketidakpastian di pasar global. Banyak perusahaan multinasional terpaksa merelokasi produksi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal dan ketidakstabilan pekerjaan di berbagai negara. Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China telah menyebabkan perusahaan-perusahaan multinasional memindahkan produksi mereka dari China ke negara-negara lain seperti Vietnam dan India. Langkah ini diambil untuk menghindari tarif tinggi yang dikenakan oleh kedua negara. Namun relokasi ini tak selalu berjalan mulus dan sering kali menyebabkan PHK massal di lokasi asal produksi, serta ketidakpastian pekerjaan di lokasi baru. Menurut laporan dari Science Direct, penurunan pasar hilir akibat perang dagang Amerika Serikat-China berdampak negatif pada lapangan kerja di perusahaan hulu. Selain itu, perang dagang ini juga memicu krisis dalam rantai pasokan global. Perusahaan-perusahaan menghadapi tantangan dalam mengatur ulang rantai pasokan mereka yang sebelumnya sangat bergantung pada China. Hal ini menyebabkan gangguan dalam produksi dan distribusi barang yang pada akhirnya berdampak pada tenaga kerja di seluruh dunia. Menurut laporan dari The Times, kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan gangguan pengiriman yang signifikan yang mengakibatkan harga eceran lebih tinggi, ketersediaan produk yang berkurang, dan tantangan perencanaan bagi bisnis. Manipulasi ekonomi dan sanksi teknologi juga menjadi bagian dari perang dagang ini. Amerika Serikat menuduh China melakukan manipulasi mata uang untuk keuntungan perdagangan, sementara China menjatuhkan sanksi pada perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat. Langkah-langkah ini memperburuk ketegangan di sektor teknologi dan berdampak pada tenaga kerja di industri terkait. Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menetapkan China sebagai manipulator mata uang. Efek domino dari perang dagang ini juga dirasakan oleh negara-negara berkembang. Negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Malaysia menghadapi tekanan ekonomi akibat ketidakpastian perdagangan global. Menurut laporan dari Hindustan Times, Badan PBB memperingatkan dampak katastrofik dari perang dagang Amerika Serikat-China terhadap negara-negara berkembang. Secara keseluruhan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China telah menciptakan ketidakstabilan global yang mempengaruhi setiap lapisan masyarakat. Dari pekerja hingga konsumen, dampaknya terasa luas. Lalu apakah dunia siap menghadapi konsekuensi jangka panjang dari konflik ini? China sebagai produsen utama tanah jarang di dunia telah memberlakukan pembatasan ekspor terhadap beberapa elemen penting seperti terbium dan dysprosium. Langkah ini merupakan respon terhadap tarif tinggi yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Pembatasan ini telah menyebabkan lonjakan harga dan kekhawatiran akan pasokan di industri-industri yang bergantung pada bahan tersebut, termasuk teknologi tinggi dan pertahanan. Pembatasan ekspor ini tak hanya mempengaruhi sektor teknologi konsumen, tapi juga memiliki implikasi serius terhadap industri pertahanan. Tanah jarang digunakan dalam berbagai aplikasi militer, termasuk sistem navigasi dan komunikasi. Dengan terbatasnya pasokan, kemampuan produksi dan kesiapan militer dapat terganggu. Sebagai respon terhadap ketergantungan yang tinggi pada pasokan tanah jarang dari China, Amerika Serikat telah mempercepat upaya untuk mengembangkan sumber daya domestik. Namun dengan hanya satu tambang tanah jarang yang beroperasi di California dan proyek-proyek baru yang masih dalam tahap awal, ketergantungan pada China tetap menjadi tantangan besar. Situasi ini menyoroti pentingnya diversifikasi rantai pasokan global untuk mengurangi resiko geopolitik.
Negara-negara lain termasuk di Asia Tenggara perlu mempertimbangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan dan memperkuat ketahanan ekonomi mereka terhadap guncangan eksternal. Dalam meningkatnya ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia, dampak dari perang dagang ini akan terus dirasakan di berbagai sektor dan negara. Langkah-langkah strategis dan kolaborasi internasional menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan stabilitas ekonomi global. Menurut laporan McKinsey, diversifikasi rantai pasokan ke Asia Tenggara memberikan peluang besar bagi perusahaan logistik dan manufaktur untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi. Namun proses diversifikasi ini bukan tanpa tantangan. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti infrastruktur, stabilitas politik, dan kualitas tenaga kerja di negara tujuan baru. Menurut analisis dari East Asia Forum, strategi diversifikasi menjadi prioritas utama bagi eksekutif global pada tahun 2022 dan 2023. Menunjukkan kesadaran yang meningkat akan pentingnya mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan. Amerika Serikat menuduh China melakukan manipulasi mata uang untuk keuntungan perdagangan. Sebagai balasan, China menjatuhkan sanksi pada perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat, memperburuk ketegangan di sektor teknologi. Menurut CSIS, China telah menghambat akuisisi perusahaan semikonduktor oleh Amerika Serikat dengan menahan persetujuan regulasi sebagai bagian dari respon terhadap sanksi teknologi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Pada Agustus 2019, Departemen Keuangan Amerika Serikat secara resmi menetapkan China sebagai manipulator mata uang. Penetapan ini dilakukan setelah Bank Rakyat China membiarkan nilai tukar yang melemah secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat yang dianggap sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan perdagangan yang tidak adil. Langkah ini membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk berkonsultasi dengan Dana Moneter Internasional guna mengatasi praktik yang dianggap merugikan tersebut. Sebagai respon terhadap tarif dan sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, China memberlakukan pembatasan terhadap lebih dari selusin perusahaan pertahanan Amerika Serikat. Beijing menambahkan 12 perusahaan Amerika Serikat ke dalam daftar kontrol ekspor yang melarang ekspor barang-barang dengan penggunaan ganda, serta 6 perusahaan lainnya ke dalam daftar entitas yang tak dapat diandalkan, yang memungkinkan tindakan hukuman terhadap entitas asing. China juga menghambat akuisisi perusahaan semikonduktor oleh Amerika Serikat dengan menahan persetujuan regulasi. Sebagai contoh, pada Agustus 2023, Intel dan Tower Semiconductor membatalkan kesepakatan akuisisi senilai 5,4 miliar US dollar karena gagal mendapatkan persetujuan dari otoritas regulasi China. Langkah ini mencerminkan upaya China untuk membatasi pertumbuhan industri asing di sektor semikonduktor. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China telah menciptakan ketidakpastian di pasar teknologi global. Perusahaan-perusahaan seperti Apple, Nvidia, dan Microsoft menghadapi tantangan dalam menghadapi tarif yang berubah-ubah dan pembatasan ekspor. Meskipun ada pengecualian sementara terhadap tarif untuk produk elektronik konsumen, ancaman tarif baru tetap membayangi industri ini. Negara-negara berkembang tak luput dari dampak perang dagang ini. Indonesia, Vietnam, dan Malaysia menghadapi tekanan ekonomi akibat ketidakpastian perdagangan global. Menurut laporan dari Reuters, tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan China dapat memiliki dampak katastrofik pada negara-negara berkembang, dengan potensi penurunan perdagangan global sebesar 3 hingga 7% dan PDB dunia sebesar 0,7%. Menurut laporan dari International Trade Center, eskalasi tarif antara Amerika Serikat dan China dapat menyebabkan penurunan perdagangan global sebesar 3 hingga 7% dan penurunan produk domestik bruto sebesar 0,7%. Negara-negara berkembang diperkirakan akan menjadi pihak yang paling terdampak oleh situasi ini. Pamela Cook-Hamilton, Direktur Eksekutif ITC, menyatakan bahwa jika ketegangan ini terus berlanjut, dapat terjadi pengurangan perdagangan antar kedua negara hingga 80%, yang akan memiliki efek riak yang katastrofik secara global. Indonesia menghadapi ancaman tarif sebesar 32% dari Amerika Serikat terhadap ekspornya. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor dari Amerika Serikat hingga 19 miliar US dollar, termasuk sekitar 10 miliar US dollar dalam sektor energi. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi surplus perdagangan dengan Amerika Serikat dan menghindari penerapan tarif yang merugikan. Namun strategi ini juga berarti Indonesia harus mengurangi impor dari negara lain yang dapat mempengaruhi hubungan dagang regional.
Malaysia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,4% pada kuartal pertama tahun 2025, sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Meskipun demikian, ekspor Malaysia ke Amerika Serikat meningkat tajam sebesar 50,8% pada bulan Maret, mencapai rekor 22,66 miliar ringgit. Peningkatan ini terjadi di tengah pengumuman tarif global oleh Amerika Serikat, dengan Malaysia menghadapi potensi tarif sebesar 24%. Pemerintah Malaysia berencana untuk berdiskusi dengan pejabat Amerika Serikat guna membahas tarif tersebut. Sementara Bank Sentral Malaysia mempertahankan proyeksi pertumbuhan PDB tahun 2025 antara 4,5% hingga 5,5%. Vietnam telah mengalami peningkatan ekspor ke Amerika Serikat sebagai akibat dari pengalihan perdagangan dari China. Namun negara ini juga menghadapi tantangan berupa tarif tinggi dari Amerika Serikat dengan hambatan perdagangan sebesar 46%. Untuk mengatasi hal ini, Vietnam berencana memperketat kontrol terhadap barang-barang China yang dikirim melalui wilayahnya ke Amerika Serikat dan memperketat ekspor sensitif ke China. Langkah ini bertujuan untuk menghindari sanksi tambahan dari Amerika Serikat dan menjaga stabilitas perdagangan. Perang dagang Amerika Serikat versus China telah menciptakan ketidakstabilan global yang mempengaruhi setiap lapisan masyarakat, dari pekerja hingga konsumen. Dampaknya terasa luas. Lalu apakah dunia siap menghadapi konsekuensi jangka panjang dari konflik ini?